konseling. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait rancangan tindakan layanan advokasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Prasnaprakta dengan NIM akhir 28 dan rekan-rekan saya Fiska Dewi Prasetya dengan NIM akhir 33. Saya Nisa Tapiatur Rahma dengan NIM akhir 52. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Fiska. Oke, jadi hari ini kita akan membahas candaan atau pelecehan. Nah, kasus ini seringkali terjadi di sekolah. Sekolah seharusnya itu menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Namun, masih ditemukan perilaku yang mengganggu kenyamanan siswa, salah satunya pelecehan seksual verbal. Nah, pelecehan verbal ini dapat berupa komentar, candaan, atau ucapan bernuansa seksual yang membuat korban itu merasa tidak nyaman. Dan kasus ini memerlukan layanan advokasi dari guru BK untuk melindungi korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Next. Oke, jadi identifikasi masalah di sini yang pertama adalah seorang siswa sering memberikan komentar bernuansa seksual pada siswi di kelasnya. Nah, komentar berupa ejekan terhadap penampilan fisik dan juga candaan yang mengarah pada tubuh korban. Perilaku ini seringkali terjadi secara berulang. Nah, dampaknya apa? Yang pertama adalah rasa malu dan juga tidak nyaman. Yang kedua, menghindari interaksi dengan pelaku. Dan yang ketiga adalah tidak nyaman berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tambahan. Nah, pengumpulan informasi ini dilakukan untuk memahami situasi secara lebih jelas melalui yang pertama bisa dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan korban. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan teman sebagai saksi atau orang tua korban. Dan yang ketiga adalah meninjau catatan laporan yang pernah ada. Selanjutnya, tahapan identifikasi stakeholders. Nah, pihak yang terlibat dalam proses advokasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah korban, yaitu membutuhkan perlindungan dan juga dukungan psikologis. Yang kedua, pelaku membutuhkan pembinaan pelaku. Dan yang ketiga ada kepala sekolah dan guru, yaitu sebagai penegak aturan sekolah. Kemudian orang tua siswa memberikan dukungan dari keluarga. Selanjutnya adalah guru BK atau konselor sebagai pendamping dan fasilitator penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah wali kelas untuk memantau dinamika interaksinya di kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait meneliti sejarah advokasi pelecehan seksual. Pelecehan seksual di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan itu telah lama menjadi perhatian, terutama untuk kalangan pelajar dari mulai SD, SMP maupun di SMA. Sekolah mulai mengembangkan berbagai kebijakan pencegahan seperti aturan perilaku yang jelas, lalu ada layanan konseling bagi siswa, ada edukasi tentang penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, dan mungkin juga terdapat icebreaking yang dimana nantinya siswa-siswa itu mengetahui bagian-bagian privasi mereka itu seperti apa dan di mana saja. Layanan advokasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam bimbingan konseling agar pelecehan seksual itu tidak terjadi lagi di lingkungan pendidikan. Mengidentifikasi hambatan, yang dimana ada beberapa hambatan dalam proses advokasi terkait pelecehan verbal itu sering sekali dianggap sebagai candaan biasa. Kita di sini paham bahwa anak kecil atau siswa-siswa pasti menganggap bahwa semua hal itu masih dalam konteks bercanda atau joke seperti itu. Nah, itu tuh bisa membuat korban merasa malu dan takut melapor karena yang mereka lihat bahwa itu hanya sebuah candaan seperti itu. Lalu adanya stigma dari teman sebaya dan kurangnya kesadaran lingkungan sekolah terhadap isu pelecehan. Sedang mengembangkan pencerahan tindakan. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama itu kita harus mengkonseling individu kepada korban agar korban itu tidak merasa sendiri, agar korban itu tidak merasa bahwa dia diasingkan, karena kita sebagai konselor perlu peka terhadap hal tersebut. Yang kedua, pembinaan dan konseling kepada pelaku. Tidak hanya korban saja, tapi pelaku juga harus diberikan edukasi bahwasannya ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, sebuah candaan atau mungkin hal-hal yang mengarah kepada pelecehan baik verbal maupun non-verbal itu merupakan hal yang sangat tidak baik, apalagi mereka berada di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, koordinasi dengan wali kelas dan pihak sekolah. Kita perlu mengadakan koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah agar kasus ini bisa ditangani dengan baik, karena kita juga perlu kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah.
Yang keempat, sosialisasi tentang etika komunikasi dan batasan perilaku. Dan yang terakhir, kita bisa mengedukasi mengenai pentingnya saling menghargai kepada seluruh warga yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah rencana tindakan advokasi. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan terjadi, maka selanjutnya adalah merencanakan atau menyusun rencana mengenai tindakan advokasi yang akan dilakukan pada permasalahan tersebut. Yang pertama langkahnya itu adalah dapat memberikan layanan konseling kepada korban untuk membantu korban mengekspresikan perasaannya. Selanjutnya akan melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada pelaku kasus tersebut. Dalam konteks kami ini mengangkat topik mengenai kasus pelecehan. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru, di mana di sini kita itu akan bekerja sama dengan mereka berdua untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada sosialisasi kepada siswa mengenai batasan perilaku mana yang baik, mana yang buruk, mana yang termasuk pelecehan ataupun yang tidak. Terus komunikasi dengan orang tua siswa, baik itu siswa yang menjadi korban ataupun yang pelakunya. Terus ada kampanye sekolah ramah dan aman. Selanjutnya itu ada tahapan evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat efektivitas layanan advokasi. Nah, bagaimana sih indikator keberhasilan dari evaluasi tersebut? Yang pertama itu korban merasa lebih aman di sekolah, perilaku pelecehan tidak terulang, suasana kelas menjadi lebih nyaman, dan adanya perubahan perilaku pada pelaku. Nah, misal ternyata dari empat indikator ini ada yang belum terlaksana seperti itu artinya layanan konseling dapat dilanjutkan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kasus presentasi kita yang kan mengenai pelecehan seksual itu dapat berdampak pada kondisi psikologis siswa dan mengganggu rasa aman di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, layanan advokasi dari guru BK itu sangat penting untuk melindungi korban serta menangani perilaku pelaku pelecehan seksual. Nah, melalui kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua, lingkungan belajar yang aman dan saling menghargai itu dapat tercipta. Oke, di sini ada tabel rencana tindakan layanan advokasinya. Yang pertama, minggu pertama di sini kami memposisikan diri sebagai ahli advokasi itu akan mengadakan konseling individu kepada korban untuk memberikan dukungan psikologis serta memastikan kondisi emosional peserta didik tetap terjaga. Adapun pihak yang akan kami ajak untuk kolaborasi itu adalah guru BK. Jadwalnya itu akan kami adakan di pekan pertama, di mana konseling individu ini dilakukan secara rahasia dan berkelanjutan. Kegiatan yang kedua itu adalah klarifikasi dan pembinaan kepada siswa yang melakukan pelecehan verbal agar memahami dampak perilakunya. Nah, ada pihak yang kami ajak yaitu ada guru BK beserta wali kelasnya. Itu akan dilaksanakan di minggu pertama dengan menggunakan pendekatan edukatif dan tidak menghakimi. Kegiatan ketiga ini kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru terkait untuk membahas bagaimana penanganan kasus serta upaya pencegahan di lingkungan sekolahnya. Di sini kami akan mengajak guru BK beserta kepala sekolah yang akan kami adakan di minggu kedua. Di dalamnya itu akan membahas langkah penanganan yang tepat. Dilanjut kami akan mengadakan sosialisasi kepada peserta didik mengenai batasan-batasan perilakunya. Di sini kami akan mengajak guru BK pada minggu kedua. Pelaksanaannya ini kami lakukan melalui layanan klasikal. Nah, selanjutnya ada komunikasi dengan orang tua peserta didik terkait perkembangan dan upaya pembinaan. Di sini nanti guru BK, ahli advokasi serta wali kelas itu akan bekerja sama pada minggu ketiga. Nah, di sini kami melakukan pertemuan atau komunikasi secara langsung. Dan yang terakhir adalah kampanye sekolah ramah dan aman melalui poster atau media edukasi tentang menghargai sesama. Di sini antara guru BK dan wali saling bekerja sama pada minggu ketiga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa SMA Negeri X.